Saudara, setelah membawa Indonesia tampil meyakinkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kini Tuah Sinteyong dinantikan di ajang Piala AFF 2024. Banyak pihak yang optimis bahwa Indonesia akan menjadi juara untuk pertama kalinya di Piala AFF. Namun nampaknya optimisme tersebut menemui berbagai kendala. Salah satunya terkait dengan pemain naturalisasi. Gelaran Piala AFF yang tidak masuk di kalender resmi FIFA membuat klub-klub luar negeri yang menjadi tempat pemain diaspora timnas Indonesia berkarir tak mau melepas pemainnya. Sinteyong sebagai juru racik telah memanggil 33 pemain yang didominasi oleh pemain muda. Akankah racikan Sinteyong ini mampu membawa Indonesia juara Piala AFF 2024? Ada 33 pemain yang dipanggil oleh Sinteyong menjadi bagian dalam skuad timnas Indonesia sementara ini. Mayoritas adalah pemain muda dari Liga Domestik, baik Liga 1 ataupun Liga 2. Beberapa pemain memang tercatat menjadi langganan timnas kelompok usia seperti Arkan Fikri, Ronaldo Kuateh hingga Kakang Rudianto. Ada pula pemain yang untuk pertama kalinya memperkuat skuad Garuda seperti penjaga gawang Erlangga Setio dan Armando Obed Oropa, pemain asal PSBS Biak. Bahkan pemain-pemain muda ini tidak pernah sekalipun mencicipi untuk tampil di turnamen sepak bola se-Asia Tenggara Piala AFF. Namun 33 pemain ini masih akan diseleksi untuk mendapatkan 23 pemain dan membela Indonesia di Piala AFF nanti. Asisten pelatih itu kan selalu datang melihat pertandingan-pertandingan, salah satu PSBS Biak, ada Armando, lantas di PSM dan lain-lain semuanya dilihat. Yang memang betul-betul belum pernah dipanggil timnas dan dia mempunyai kualitas cukup bagus, dia punya ketenangan, dia punya skill, dia punya mental, dia punya fisik yang bagus, ya secara otomatis kita akan coba panggil, akan kita seleksi, ibaratnya seleksi karena apa? Karena kan kita panggil 33 pemain, tetapi nanti kan yang bisa kita daftarkan kan 23 pemain. Bicara soal Piala AFF, target juara bukanlah menjadi tujuan akhir PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan momen ini menjadi kesempatan bagi Timnas U22 untuk masuk ke Timnas menggantikan para pemain senior. Erick ingin melihat potensi para pemain muda Indonesia dalam pentas Piala AFF. Dan ini, saudara, merupakan bagian dari regenerasi yang dilakukan oleh Timnas. Ini kesempatan juga pemain muda kita U22 untuk bisa mulai menggantikan para pemain senior kita yang sudah di atas U23. Gitu kan? Memang di situ masih ada beberapa nama pemain senior seperti ya saya nggak bisa bilang senior, cuma pemain setengah senior. Arhan, ya itu silakan aja. Saya sih inginnya pemain U22 yang dipanggil semuanya U22. Selain pemain U22, Sinteyong juga memanggil pemain Timnas U20 Indonesia untuk mengikuti persiapan menuju Piala AFF 2024. Dari 5 pemain yang dipanggil, tidak ada nama striker Jens Reven. Jens sebenarnya menjadi pemain atau bisa menjadi opsi pemain pelapis bagi Rafael Strijk sebagai juru gedor Timnas Garuda. Apalagi pesepak bola 19 tahun ini tampil menonjol saat bersama dengan Timnas U19 dengan membawa Indonesia meraih gelar juara di Piala AFF U19 2024 lalu. Jens Reven juga ikut membaca Indonesia lolos Piala Asia atau membawa Indonesia untuk lolos di Piala Asia U20. Dan inilah, saudara, aksi Jens Reven saat membela Timnas Indonesia. Di bawah asuhan Indra Syafri, juru gedor Timnas U19 ini telah mencetak 4 gol dari 5 penampilannya bersama Garuda Muda. Jens Reven juga tercatat telah menorehkan 3 gol dari 7 laga bersama dengan Timnas U20.
Dari segi fisik, Jens Reven sangat siap karena timnas U20 baru saja menjalani pemusatan latihan di Jepang sebagai pemanasan terjun di Piala AFC U20 di Tiongkok nanti. Namun namanya tak masuk dalam daftar 33 pemain yang dipanggil untuk Piala AFF 2024. Nah, selain dihuni oleh pemain muda, skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF juga berisi pemain-pemain yang tampil di skuad senior dan berkarir di luar negeri. Baik Asnawi Mangkualam yang bermain di Port FC, Pratama Arhan pemain Suwon FC, dan Justin Hubner yang main di klub Inggris Wolverhampton Wanderers U21. Pemain lainnya adalah Rafael Schreck yang bermain di Brisbane Roar, Marcelino Ferdinand yang main di Oxford United Inggris, dan Ivar Jenner dari FC Utrecht. Namun hanya Asnawi, Pratama Arhan, dan Marcelino yang pernah tampil di ajang Piala AFF. Bagi Asnawi dan Arhan, ini menjadi turnamen ketiga setelah tampil pada edisi 2020 dan 2022. Sementara Marcelino menjadi perjalanan keduanya tampil di AFF jika masuk skuad final nanti. Meski beberapa pemain senior turut dipanggil oleh Sinteyong, namun tidak ada nama Martin Pas sebagai penjaga gawang. Pelatih berpaspor Korea Selatan itu justru mempercayai gawang Indonesia untuk dijaga oleh pemain-pemain yang berlaga di liga domestik. Padahal Martin Pas tengah menjalani masa libur kompetisi usai klubnya FC Dallas gagal melaju ke babak playoff MLS. Bahkan Pas juga menyempatkan diri untuk berlibur di Pulau Dewata, Bali. Nah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan Pas di sini butuh waktu istirahat 1 hingga 2 bulan dalam setahun sebagai waktu pemulihannya. Pas disimpan agar tidak cedera saat membela timnas dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Sementara pemanggilan beberapa pemain yang tampil di level senior untuk Piala AFF 2024 dinilai oleh pengamat sepak bola Anton Sanjoyo sebagai keputusan yang aneh. Bung Joy menjelaskan seharusnya Marcelino dan kolega ini disimpan untuk kembali berjuang dalam kualifikasi Piala Dunia. Skuad timnas senior harus fokus mengejar target utama yakni lolos ke Piala Dunia. Terlebih skuad Garuda memiliki kans lolos Piala Dunia usai mengalahkan Arab Saudi 2 gol tanpa balas. Resiko cedera juga menghantui Pratama Arhan CS jika tampil di Piala AFF nanti. Bung Joy menyadari Indonesia belum pernah mencicipi juara di level Asia Tenggara melalui Piala AFF meskipun 6 kali tampil di babak final. Namun, memberi kesempatan kepada pemain U22 menjadi langkah terbaik karena rival Indonesia seperti Vietnam dan Thailand selalu membawa tim yang lebih muda dari kualifikasi yang disyaratkan. Karena biarkan dia konsentrasi untuk Indonesia senior, gitu, nggak usah diturunkan lagi di Piala AFF. Dan Indonesia kan memang belum pernah juara lah. Tapi apa kita ini butuh juara di level AFF gitu ya. Menurut saya udah nggak butuh lagi. Indonesia sekarang harus konsentrasi di kualifikasi Piala Dunia. Menurut saya ini ya egonya Sintayong lah ya. Karena kan dia belum pernah meraih juara dalam tanda kutip itu loh. Padahal tim yang dia pimpin, terutama kalau kita bicara senior, kan progresnya banyak. Gitu. Jadi ngapain juga ngejar gelar juara yang selalu saya bilang levelnya kecamatan. Gitu loh. Kita harus ngejar level yang dunia lah. Paling tidak kita bisa ke posisi 3 atau 4 di putaran final. Di sisi lain, media Vietnam ramai-ramai memberi respons terhadap langkah timnas Indonesia yang mayoritas dihuni oleh pemain muda di Piala AFF 2024. Hanya Asnawi Mangkualam yang menjadi pemain paling senior dengan usia 25 tahun dan diproyeksi menjadi kapten timnas. Media Vietnam VN Express menjelaskan pemanggilan pemain muda merupakan skenario Sinteyong meskipun harus kehilangan beberapa pemain kunci andalannya. Kabar ini menjadi keuntungan bagi Vietnam. Dan sementara dalam laporan Vietnam atau di VN, Indonesia akan berjumpa Vietnam dalam laga ketiga Grup B Piala AFF 2024. Hal ini menguntungkan Vietnam sebab Indonesia harus lebih dulu melawan Myanmar dan Laos.
Keuntungan lainnya adalah pertemuan kedua tim berlangsung di Vietnam sehingga tidak ada tekanan dari supporter Indonesia. Dengan diturunkannya mayoritas pemain muda dalam ajang Piala AFF, apakah PSSI ini hanya fokus mengejar lolos Piala Dunia dan menomor 2-kan juara di AFF? Nah, namun nyatanya tidak demikian, saudara. PSSI menargetkan Timnas Indonesia juara Piala AFF. Meskipun dibayang-bayangi target untuk meraih trofi kali pertama di tingkat ASEAN, pelatih Timnas Sinteyong tetap memilih untuk menurunkan Garuda Muda. Langkah ini untuk menjaga regenerasi timnas termasuk U22 yang akan dipersiapkan untuk SEA Games dan Piala Asia. Ya, jadi memang kalau berbicara kaitan target, pasti kita targetnya itu pasti pengen juara. Karena kalau tidak ada target, tentu itu tidak maksimal semuanya. Nah, kalau kaitannya dengan kesiapan dan persiapan, Coach Shin sudah mempersiapkan itu semuanya, termasuk jadwal TC yang semula TC itu dilaksanakan tanggal 27, tetapi karena tanggal 27 bertepatan dengan Pilkada serentak, maka dimundurkan tanggal 28 kita sudah mulai latihan. Nah, PSSI di sini juga memutuskan Stadion Manahan Solo akan menjadi kandang Timnas Indonesia dalam turnamen Piala AFF. Stadion Manahan akan digunakan sebagai kandang skuad Garuda dalam babak penyisihan Grup B. Timnas akan melakoni laga kandang melawan Laos dan Filipina pada 12 dan 21 Desember 2024. Sementara jika lolos ke babak semifinal dan final, PSSI akan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saudara, 33 pemain yang didominasi oleh pemain muda telah dipanggil Sinteyong untuk menjalani pemusatan latihan sebagai persiapan turnamen Piala AFF 2024. Skuad Merah Putih tergolong sering tampil di final Piala AFF, namun urusan gelar juara benar-benar sulit digenggam dan dipaksa puas di tempat kedua. Akankah Indonesia dengan menurunkan pemain mudanya mengakhiri kutukan sebagai runner-up dan menjadi juara untuk kali pertama? Tentu, kerja kita dan hal utama yang harus kita genjot adalah untuk mendoakan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Berita utama masih akan kembali usai